Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dimana Dia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya itu adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Sehingga kita dapat berkumpul kembali meskipun itu secara virtual. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini bisa memberikan atau mendapatkan keberkahan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau telah menunjukkan kepada kita dari jalan kejahiliaan menuju jalan yang kita rasakan pada hari ini. Baik, Ana di sini akan menjelaskan sedikit tentang makna ilah, kandungan ilah. Kata ilah terdiri atas 3 huruf, alif, lam, dan ha. Kalau merujuk ke kamus besar bahasa Arab, maka alihah itu memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah tenang atau tentram, memohon perlindungan yang dituju karena rindunya, paling dicintai atau dirindukan, kemudian mengabdi. Selanjutnya, tenang atau tentram. Berarti la ilaha illallah maknanya tidak ada yang dapat memberikan ketenangan dan ketentraman kecuali Allah. Kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa tidak ada yang bisa atau tidak ada yang dapat menenangkan atau menenteramkan kecuali ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dan kita pun sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Baik itu dari persoalan hidup dan kehidupan. Bahkan kita juga seringkali berhadapan dengan masalah-masalah yang terlalu berat. Akibatnya timbul ketakutan, kecemasan, dan ketidaktenangan. Tapi dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita akan mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan ketentraman, kita akan mendapatkan kedamaian. Karena kita mendekatkan diri kepada Allah. Terus bagaimana cara kita supaya kita dekat dengan Allah? Yang pertama itu adalah zikrullah. Kita berzikir kepada Allah dan yakin bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan dan bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Gak mungkin gak datang. Kita yakin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Kemudian selanjutnya memohon perlindungan. Berarti maknanya tidak ada yang dapat memberikan perlindungan kecuali Allah. Kita sebagai seorang muslim dan kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling lemah, makhluk yang tidak ada apa-apanya. Dan tidak ada satupun yang dapat menyebabkan suatu kemudaratan, dan tidak ada yang satupun dari kita bisa memberikan manfaat kecuali atas izin Allah. Nah, dan kita pun tidak bisa memberikan perlindungan ataupun pertolongan kecuali Allah, meskipun itu melalui perantara manusia. Nah, dan kita pun sebagai seorang mukmin harus meminta pertolongan atau perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Kenapa? Karena godaan syaitan ini bisa mempengaruhi jiwa kita, dan akhirnya atau dampaknya adalah kita berbuat hal-hal yang mempengaruhi hati kita hingga mendorong kita pada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, dan Allah pun sudah menjelaskan, sudah memerintahkan bahwa kita harus meminta perlindungan atau pertolongan kepada Allah dalam Quran surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku memohon perlindungan kepada Tuhan manusia.
Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada hati manusia. Minal jinnati wan nas, baik ia dari golongan jin dan manusia. Nah, dari ayat ini itu Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk memohon perlindungan atau meminta pertolongan kepada Allah dari godaan syaitan. Kemudian selanjutnya yang dituju karena rindunya. Allah ghayatun, Allah adalah tujuanku. Kita sebagai manusia ya diciptakan itu hakikatnya adalah untuk mengabdi kepada sang pemilik setiap jiwa. Ibarat ketika seorang pelayan kepada sang majikan, maka apapun yang diperintahkan oleh seorang majikan kepada pelayannya, maka kita akan turuti. Kenapa? Ya, karena diperintahkan oleh atasan kita, maka kita akan melaksanakannya. Nah, begitupun dengan manusia, ya, dengan makhluknya Allah, termasuk manusia, yang selayaknya senantiasa menjadi hamba bagi sang pencipta. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal setiap perintah itu adalah wajib. Wajib berpuasa, wajib untuk melaksanakan ibadah-ibadah, wajib untuk berzakat. Nah, itu adalah perintah rukun Islam. Nah, jadi kita wajib untuk mentaatinya. Nah, jadi sebuah tujuan yang emang selalu kita jadikan dasar berpijak dalam setiap aktivitas. Nah, kita ambil contoh lain lagi ya, dari ketika orang tua memerintahkan anak yang berusia 6 tahun, anaknya masih berusia 6 tahun untuk mengerjakan ibadah sholat. Nah, di sini kita tahu yang anak yang masih berusia 6 tahun, itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Namun dengan pemahaman kedua orang tuanya, dengan ilmu kedua orang tuanya, maka ia diajarkan dari sejak dini. Nah, jadi ketika orang tua paham, maka akan sampaikan kepada anaknya. Contoh, ketika orang tua mengatakan kepada sang anaknya, nak, kalau misalnya kamu mengerjakan sholat ini, maka kamu akan disayang oleh Allah. Nah, maka yang terbesit di hati anak ini itu hanya satu. Yang dia pikirkan itu hanya satu. Kalau aku mengerjakannya, maka aku akan disayang oleh Allah. Nah, jadi memang ajaran orang tua itu sangatlah penting. Madrasatul ula itu adalah orang tuanya. Nah, kemudian tanpa ia sadari bahwa ia telah menjadikan Allah itu sebagai tujuannya. Karena Allah ia sholat, dan karena Allah pula ia menuruti perintah ibunya. Memang banyak hal di dunia ini yang dengan mudah dapat menjadi tujuan hidup dari setiap detik yang kita lalui. Baik itu dari anak, harta, kemewahan, dan segala perangkat-perangkatnya dengan mudah banget gitu ya menggoda setiap jiwa-jiwa kita ya, dari setiap sisi-sisi jiwa kita untuk berpaling dari tujuan sesungguhnya. Tujuan penciptaan manusia itu sebenarnya adalah ketika kita diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah, itu mengabdi kepada Allah. Maka seketika juga sebuah tujuan tertancap di dalam diri kita bahwa Allah itu adalah tujuan. Allah itu adalah tujuanku. Nah, namun terkadang di tengah-tengah kita lupa nih kemana arah yang kita tuju. Dan tak jarang juga kita berada di persimpangan
jalan menuju selain Allah. Atau terkadang pula kita menjadi seorang yang ujub atau takabur tanpa kita sadari. Merasa diri ini paling benar lah, merasa diri ini amalnya paling banyak lah, merasa diri ini paling terbaik lah dari orang-orang lain. Bahkan kita tak jarang pula setiap detik hidup kita dilalui karena sebuah pujian yang indah. Pertanyaannya adalah, adakah itu semua tujuan awal kita? Itu pertanyaannya. Adakah itu semua tujuan awal kita? Karena tujuan awal kita adalah mengabdi, bukan ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Justru kita ingin mendapatkan pujian dari Allah. Memang manusia itu adalah tempatnya salah dan khilaf. Maka dari itu setiap diri diperintahkan untuk senantiasa memperbaiki niat dalam segala aktivitas. Setiap detik memperbaharui keikhlasan setiap amal-amal. Nah, kemudian para salafus saleh pun senantiasa memperbaiki keikhlasannya karena Allah di setiap amal mereka. Nah, seharusnya kita pun demikian. Contoh, saat kita takbiratul ihram, kita berniat sholat karena Allah dan bukan karena yang lain. Lalu ketika di tengah-tengah ruku terbesit teriak nih yang mengotori hati kita, maka perbaiki lagi niat itu. Dan demikian seterusnya. Jadi setiap detiknya itu kita memperbaiki hingga salam terakhir dan doa yang kita panjatkan. Nah, hidup pun demikian gitu. Jadi setiap detik dan setiap kesempatan selalu kita ingatkan diri bahwa hanya Allah itu adalah tujuan kita, bukan pujian ataupun dunia dan seluruh isinya. Itu ya. Kemudian selanjutnya, paling dicintai atau dirindukan. Berarti la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah maknanya tidak ada yang dicintai atau dirindukan kecuali Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara. Siapa yang berkumpul pada dirinya, maka ia akan merasakan kelezatan iman, yaitu bila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya, agar seseorang tidak dicintai kecuali karena Allah, dan agar ia benci untuk kembali pada kekufuran setelah Allah menyelamatkan darinya sebagaimana bencinya jika dilemparkan ke dalam neraka. Nah, jadi jika pohon keimanan telah tertanam dalam hati kemudian disirami dengan air keikhlasan dan mencontoh Rasulullah SAW, maka hal itu akan membuahkan berbagai macam buah. Ya, membuahkan berbagai macam buah pada setiap musim dengan seizin Allah, dengan seizin Rabb kita. Mahabbatullah, cinta kepada Allah, itu adalah pokok dari keimanan. Kemudian selanjutnya, mengabdi. Ini adalah arti ilah yang merangkum semua arti ilah di atas. Karena mengabdi berarti merasa tenang, meminta perlindungan, menuju karena rindunya, mencintai. Nah, dari yang tadi awal Ana sampaikan, dari 1 sampai dengan 4 itu adalah mengabdi ya. 4 poin ini. Ini merangkum dari semua makna arti ilah. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Kemudian selanjutnya, tuntutan pengabdian. Pengabdian akan tercapai jika dilakukan dengan yang pertama, sempurna dalam mencintai, merasa asik bersamanya, berlama-lama bersamanya. Jadi, contoh ketika kita mencintai suatu pekerjaan, ya kita senang banget. Dan pada akhirnya apa? Kita nggak mau ninggalin, kita nggak mau cepat-cepat selesai. Pengennya lama aja terus. Kenapa? Karena kita sudah cinta sama pekerjaan ini. Nah, begitu pun seharusnya dengan ketika kita mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka kita ketika hati kita sudah mencintai, maka kita ingin berlama-lama. Pengen asik, ini asik banget gitu. Merasa pengen nggak mau cepet-cepet, pengennya lama-lama terus. Kenapa? Karena tumbuhnya rasa cinta itu.
Nah, kemudian yang kedua adalah sempurna dalam menghinakan diri. Kerendahan yang paling rendah adalah saat kita sujud. Kemudian yang ketiga, sempurna dalam ketundukan terhadap semua aturan yang telah diterapkan tanpa reserve. Pengabdian seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengisian hidup dengan semua kebaikan yang dirumuskan oleh Sang Pencipta sebagaimana yang tertuang dalam ajaran yang kita yakini. Jadi kesadaran inilah yang dapat memperkuat semangat penghambaan kepada Sang Pencipta dalam jiwa manusia. Jadi dari pengabdian inilah ya, dari semua kebaikan yang dirumuskan oleh Sang Pencipta itu adalah akan menjadi semangat dalam penghambaan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengabdian kepada Allah. Yang pertama adalah Allah pemilik otoritas, hak memerintah dan memimpin ada di tangan Allah, bukan yang lain. Jadi yang memerintahkan kita, yang berhak memerintahkan kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya yang Allah adalah hanya Allah. Kita mengerjakan sholat, puasa itu perintah Allah, maka kita wajib mengerjakannya. Kemudian yang kedua, Allah pemilik ketaatan. Ketaatan yang utama adalah taat kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Itu yang paling utama, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Baru. Kemudian yang kelima adalah Allah pemilik kedaulatan. Kedaulatan ini, kedaulatan ada di tangan Allah. Nah, adapun selanjutnya innal hukmu illallah. Ini harus dari kedaulatan pemilik ini. Allah pemilik kedaulatan. Innal hukmu illallah, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Nah, kemudian selanjutnya ilah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah sampai dengan dari ujung pembahasan kita, yaitu adalah yang berhak kita berikan cinta yang sempurna, penghinaan diri yang sempurna, ketundukan yang sempurna itulah hanyalah Allah. Jadi yang memiliki otoritas, ketaatan dan kedaulatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu adalah cinta yang paling sempurna, harus diberikan cinta yang paling sempurna itu adalah hanya kepada Sang Khaliq. Oke, mungkin cukup dari Ana. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.